Halo guys, jumpa lagi bersama aku di sini. Di video kali ini aku baru nemuin nih di TikTok gitu. Kita sama-sama react ya guys. Di sini ada pria Malaysia ini kecewa sebab Malaysia hilang identitas, tidak seperti Indonesia yang jelas jati dirinya, terutama ketika dia ke Jakarta. Terus katanya lagi, menurutnya saat dia ada di Kuala Lumpur, dia merasa seakan tidak berada di Malaysia, seakan dia berada di Jeddah dan juga di Dhaka, Bangladesh. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya warga negara asing di negara tersebut, sehingga dia nilai Malaysia kehilangan jati diri sebagai bangsa Melayu. Kita lihat ini videonya. Mereka yang bukan asal. Sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina itu kasar. Jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi. Iaitu, dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Dan kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Cinanya Ahok, Acong Ahok. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Walaupun itu bunyi sastra, tapi Basuki itu nama Melayu kan, nama Nusantara lah. Dalam kehidupan nasional, beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa, dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia, kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar itu. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah. Apabila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Di Jalan Budu, seolah-olah saya berada di Dhaka. Terus guys, ini ada orang Tamil India marah dengan Melayu Malaysia karena mereka takut melawan untuk membela hak mereka yang terzolimi. Orang Melayu, kenapa kamu tak bangun mempertahankan kampung kamu? Saya orang Tamil tahu. Tapi saya pelik, kenapa orang Melayu diam saja? Little Gaza sedang berlaku di sini, depan mata kamu. Kamu tak belajar sejarah Palestin. Kat sana, mereka lepaskan tanah mereka kepada Zionis. Zionis jadi tuan tanah. Kamu telah biarkan seorang wanita melawan seorang diri. Mana maruah kamu? Kampung baru adalah tanda aras kepada semua kampung-kampung Melayu Malaysia. Bangkitlah. Janganlah kita ikut Singapura. Singapura bukan contoh yang baik. Ya, saya diberitahu bahawa contoh yang dipilih untuk pembaharuan ini ialah Singapura. Singapura dulu ada kampung-kampung Melayu. Sekarang kampung Melayu sudah habis, tidak ada bangunan di situ, dan orang Melayu diagih-agihkan ke kawasan-kawasan supaya mereka tidak boleh bersatu. Mereka tidak boleh duduk dalam kampung mereka sendiri. Mereka berada, dan kuasa politik mereka yang sedikit pun hilang. Janganlah kita. Jadi kau pandailah cakap Indonesia. Boleh? Aku boleh cakap bahasa Indonesia. Contoh dia macam ni. Aku bisa banget ngomong pakai bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia itu sebenarnya enggak jauh-jauh amat bedanya. Nah, jadi tinggal hanya diubah dikit aja. Nah, kalau sedikit, jadinya dikit. Kalau misalnya sama-sama, jadinya kalau di Malaysia, sama-sama. Kalau misalnya terima kasih. Nah, kalau di Indonesia, makasih. Nah, kan gitu doang. Tinggal diubah dikit aja udah bisa. Nah gitu kan, gampang deh. Orang Indonesia mau belajar bahasa Malaysia gak lama pasti pintar. Begitu juga sebaliknya, orang Malaysia mau ngomong bahasa Indonesia
Asalkan rajin nonton sinetron aja, lama-lama nanti pinter dia. Nah, kalau hanya bahasa nasionalnya mah gampang. Tapi kalau Indonesia itu kan luas, ada banyak bahasa-bahasa daerah yang setiap daerah tuh kalau kamu pergi ke situ bahasanya memang sulit. Nggak usah jauh-jauh lah, Jawa aja lah. Jawa Timur, Jawa Tengah sama Jawa Barat itu udah beda banget. Jawa Surabaya, aku bisa. Walaupun nggak bisa-bisa amat, tapi aku ngerti gitu. Mereka ngomong apa tuh aku paham. Nah, kebetulan abang aku itu dia kan nikah sama orang Bumiayu, Jawa Tengah, nah gitu kan. Nah, pas pergi ke Jawa Tengah, itu bahasa Jawanya betul-betul halus dan betul-betul udah beda gitu sama yang di Jawa Timur. Nah, itu udah bikin aku ya susah ngerti, nah gitu. Kalau pergi ke Jawa Barat bagian Cilacap, wah lebih kental lagi. Nah, itu baru Jawa. Belum lagi Madura Bangkalan sama Madura Pamekasan Sumenep, itu udah beda, slangnya itu beda, logatnya beda. Apalagi kalau misalnya pergi ke timur lagi, apa ya namanya tuh, Kangian. Nah, Pulau Kangian, wah itu lebih parah lagi cuy. Kalau di situ mah aku kayaknya harus belajar dari nol lagi tuh. Nah, itu baru Jawa, baru Madura. Nah, apalagi kalau misalnya pergi ke Sulawesi lah, wah banyak kamu harus belajar bahasa baru bro. Nah, kalau di Malaysia kamu daripada Johor sampai ke Perlis, ya kan, walaupun beda, itu yang beda itu cuman slangnya, logatnya aja yang beda. Nah, kalau udah yang bahasa biasanya itu ya gampang gitu, kita masih bisa ngerti gitu. Nah, tapi kalau slangnya, nah itu memang beda lah. Nah, kayak bahasa utara sama bahasa selatan, nah slangnya aja yang beda, tapi tetap masih bisa dipahami, nah gitu. Tapi kalau Indonesia, kamu orang Jawa, ya kan, kalau nggak ngerti ngomong Madura, pergi ke Madura, semaput. Apalagi misalnya nih, kamu orang yang memang lahir di Betawi, nah orang Betawi gitu kan, orang Betawi, terus kamu pergi ke Sumbawa, bahasa Sumbawa, atau pergi ke Lombok, bahasa Lombok, atau pergi ke Ternate Tidore, itu bahasanya betul-betul udah lain. Jadi kalau diikutkan bahasa Indonesia itu ribuan guys, ribuan. Jadi ya memang sulit. Nah, untungnya ada bahasa nasional. Kamu ngomong aja bahasa nasional, mau pergi kemanapun selain Indonesia, orang semuanya bisa. Nah, sama kayak di Malaysia, janji kamu bisa ngomong bahasa KL, mau pergi kemanapun udah bisa. Walaupun misalnya kamu pergi ke Negeri Sembilan, bagian mana tuh yang ada di Rembau. Nah, kalau di Rembau bahasa Minangnya itu betul-betul udah kayak di Sumatera gitu kan. Wah, pedas, linggi, Rembau, terus Sungai Layang ke depannya lagi. Nah, itu bahasanya itu betul-betul bahasa Minang yang kayak ada di Sumatera. Nah, itu aku pun nyerah gitu.